pada putaran roda yang membawa kita jauh dari rumah, selalu ada kebaikan yang diam-diam menyambut. Jiwa-jiwa hadir di antara arus langkah yang kian meredup, mengajarkan arti ketulusan tanpa perlu sebuah alasan. Kadang malam datang tanpa rencana. Rute berubah, mimpi tertunda. Namun, justru di tikungan sunyi itulah Tuhan mempertemukan kita dengan tangan-tangan baik yang menjaga langkah kita tanpa suara, hingga kita mengerti bahwa kebaikan sederhana menjelma bak pelita penerang arah tujuan yang hampir padam. Siapa yang ngambil? Karena mau dibawa juga bawa kemana kan? Juga kan gitu ya. Tuhan memang selalu punya rencana terbaik. Bahkan di tengah rasa kecewa setelah kita dalam tanda petik diminta untuk tidak camping di sini, justru saya dipertemukan dengan seorang yang luar biasa baik. Namanya Pak Mahdi. Beliau warga asli Labuan Aji yang kesehariannya menggembala sapi di sekitar kawasan air Mata Jitu. Setiap hari beliau bolak-balik ke sungai ini ngambil air untuk kebutuhan minum hewan ternaknya. Sebenarnya kita udah sempat ketemu sejak kemarin sore saat saya pertama kali sampai sini. Dan siang ini setelah beliau selesai ngambil air, Pak Mahdi menghampiri saya yang lagi siap-siap ngebongkar tenda sambil menanyakan apa yang terjadi. Saya pun menceritakan peristiwa tadi sampai akhirnya kita ngobrol cukup lama, dan dari obrolan itulah lahir satu tawaran yang tidak pernah saya duga, yaitu Pak Mahdi ngajak saya untuk nginap di rumahnya. Di tengah situasi yang sempat terasa berat, justru disitulah saya merasakan kadang kehilangan satu rencana adalah cara Tuhan menggantinya dengan cerita yang jauh lebih bermakna. Namun sejujurnya saya agak sungkan ya untuk nginap di rumah beliau. Lalu saya pun mencoba mengajukan diri untuk meminta nginap di gubuknya saja. Ya syukur-syukur kalau misal Bapak mau ikut nemenin. Setelah tadi Bapak sempat pulang sebentar ke kampung untuk pamit ke istrinya, saya pun ikut. Sekalian belanja bahan makanan untuk kita masak malam ini. Ternyata yang dibeli cuma ikan aja, karena untuk nasi dan bumbu-bumbu malah udah sekalian dibekelin sama ibu dari rumah. Jadi sekarang kita lagi bakar ikan. Sebenarnya dari kemarin saya memang udah kepikiran pengen bakar-bakar kayak gini, mumpung lagi di pulau. Andai aja tadi kita nggak diusir sama petugas, mungkin kita bakar-bakarnya di pinggir sungai. Tapi nggak apa-apa, masak di sini justru jauh lebih hangat, karena tanpa disangka malam ini saya seperti menemukan keluarga baru.
lapangan dia enggak, dia ke sana di sini. Ini tadi bagus kok. Ya, semoga Bapak sini umur panjang, sehat-sehat. Sama-sama sih ya, sama. Apalagi kalau ke depannya datang sudah diangkat tangan. Sama-sama, anak lagi. Ya. Sepertinya tidak mudah ya untuk pamit pagi ini. Saya merasa sangat beruntung karena di perjalanan ini saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan salah satunya adalah Pak Mahdi ini. Padahal kita baru saling mengenal, tapi beliau sudah menerima saya seperti keluarga sendiri. Saya hanya bisa berdoa semoga Pak Mahdi selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam setiap urusan hidupnya, dan semoga suatu hari nanti ada kesempatan untuk bisa ketemu kembali. Meski rasanya berat, perjalanan ini tetap harus berlanjut. Dan pagi ini, saya meninggalkan sebuah gubuk sederhana yang pernah menaungi saya dari dinginnya malam. Dari tempat kecil itulah, saya kembali diingatkan bahwa kebaikan sering datang dari orang-orang yang bahkan belum kita kenal lama. Dan mungkin jika suatu hari nanti ketika roda perjalanan membawa saya kembali ke pulau ini, saya akan kembali mencari gubuk sederhana itu untuk sekedar mengucapkan terima kasih kepada orang baik yang bernama Pak Mahdi. Lagi-lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena perjalanan ini rasanya selalu aja diberikan kemudahan. Kemarin waktu saya memutuskan bawa motor ke Pulau Moyo ini sebenarnya cuma modal nekat. Saya sama sekali belum punya informasi yang pasti kalau ternyata ada jalan yang bisa langsung tembus ke Tanjung Pasir. Bahkan saat saya riset dan nyusun rencana perjalanan di awal pun tidak ada kepikiran sama sekali untuk bawa motor ke pulau ini. Lalu kenapa tiba-tiba jadi kepikiran? Ya sebenarnya ngide aja, supaya perjalanan bisa lebih singkat. Di episode sebelumnya kemarin, saya udah spill kalau setelah dari Pulau Moyo ini, tujuan berikutnya adalah Pulau Satonda, yang lokasinya berada di ujung utara Pulau Sumbawa. Coba bayangkan, kalau saya harus balik lagi ke Pulau Sumbawa dan nempuh jalur darat, artinya saya harus muterin Pulau Sumbawa dengan jarak ratusan kilometer. Selain bakal ngabisin bahan bakar yang pasti jauh lebih banyak, waktunya juga tentu akan jauh lebih lama. Tapi lain cerita, kalau dari Pulau Moyo ini, saya bisa langsung nembus ke Tanjung Pasir atau bagian utara pulau ini. Dari sana lanjut ke desa Calabainya, tinggal nyebrang pakai perahu dan jaraknya jauh lebih dekat. Saja, seolah tahu arti merdeka. Bukit-bukit dia memandang kisah kecil seorang petualang tak kaya harta, tapi penuh rasa pulang di tanah asing yang kering. Temukan doa paling bening. Jika suatu saat aku menemukan fase kehidupan yang lebih baik, maka perjalanan ini yang pernah membuatku benar-benar hidup di jalan lurus yang sepi di antara debu dan mimpi. Aku belajar arti cukup dan arti pergi. Bukan tentang Ini baru The Real Adventure. Beruntung aja ini musim kemarau. Coba aja kalau habis hujan, gak akan jalan dah nih motor.
Jadi ini tuh beneran nerabas hutan, nyusurin jalan setapak. Kalau dibilang modal nekat, mungkin ada benernya juga. Tapi tadi kita sempat nanya dulu, make sure kalau jalannya bisa dilewati. Buat warlock mungkin aman-aman aja ya, yang bodi motornya nggak terlalu gede, at least buat nahan atau dorong nggak terlalu berat. Sementara motor kita udah mah bodi motornya ringkih, ditambah barang bawaan juga lumayan berat. Ya setengah mati kita bawanya. Tapi untunglah part terberatnya sudah terlewati. Sekarang kita tinggal nyusurin bibir pantai yang jalannya juga udah relatif bagus jika dibanding dengan jalan yang tadi. Pagi datang di ujung jalan, motor tua jadi teman. Angin laut dan debu jalanan bawa cerita perjalanan. Pernah juga. Jadi, kenapa saya kekeh banget pengen langsung nembus ke Tanjung Pasir? Selain alasan yang tadi udah saya jelasin, kita juga sebenarnya udah dapat kepastian nanti dari Tanjung Pasir bakal ada perahu yang jemput untuk nyebrang ke Calabai. Soalnya kalau modal gambling juga lumayan ngeri ya. Mengingat Tanjung Pasir itu kan bukan area pemukiman. Jadi jelas nggak akan ada angkutan penyeberangan reguler dari sana. Ceritanya bermula kemarin waktu saya masih kemah di Mata Jitu, ada satu rombongan tamu bule yang datang dan mereka ditemani warga lokal sebagai guide. Nah, si bapak guide ini sempat nyapa saya dan dari situ kita ngobrol sebentar sampai akhirnya saya tahu kalau ternyata beliau berasal dari desa Calabai. Begitu dengar kata Calabai, saya langsung antusias. Saya mulai tanya-tanya apakah dari Pulau Moyo ini ada jalan yang bisa tembus ke Tanjung Pasir atau tidak. Dan ternyata jawabannya ada. Hingga akhirnya kita sepakat untuk janjian. Hari ini beliau bakal jemput saya di Tanjung Pasir dan saya juga udah save nomor telepon beliau. Jadi sekarang tinggal memastikan aja semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Pagi datang di ujung jalan, motor tua jadi teman. Angin laut dan debu jalanan bawa cerita perjalanan. Pernah juga ketemu orang, tatapannya dingin tak senang. Tapi tak lama setelah itu ada senyum yang menolongku. Jalan panjang tak selalu mudah, kadang sunyi, kadang ramah. Kita pergi tanpa arah, seperti daun tertiup angin. Tapi entah bagaimana, selalu ada tangan terbuka di ujung jalan yang jauh, menunggu kita dengan hangat. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Tanjung Pasir setelah perjalanan hampir 4 jam. Ini 3 jam 40 menit. Nah sekarang dari Tanjung Pasir kita akan nyebrang ke Calabai. Jadi untuk nyebrangnya kemarin kita udah janjian dengan Pak siapa lupa? Pak Ahmad. Jadi sebenarnya Calabainya deket, cukup dekat kelihatan dari sini. Jadi perjalanan nanti bukan perjalanan, nanti kita nyebrang ya mungkin sekitar 30 menitan kayaknya. Kita telepon Pak Ahmed dulu.
Perjuangan guys untuk pindah dari satu pulau ke pulau yang lain seperti ini. Butuh tenaga. Tabe. Selamat siang teman Bi. Alhamdulillah sekarang posisi kita udah sampai di Calabai. Barusan kita nyebrang dari Pulau Moyo paling sekitar 20 menitan, emang nggak terlalu jauh ya. Sekarang kita ada di rumahnya Pak Ahmad. Jadi kemarin kita ketemu Pak Ahmad itu ketika dia lagi nganter tamu di air terjun Mata Jitu. Nah, ya mungkin kalau Allah harus mempertemukan kita dengan dia. Kemarin kita ngobrol dan kita yang harusnya kita balik lagi ke Sumbawa kalau misalkan mau ke Calabai sini, karena memang ya berkat ketemu beliau kemarin, kita ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata ada jalan yang langsung bisa nyebrang dari Tanjung Pasir, dari Tanjung Pasir Pulau Moyo langsung nyebrang ke Calabai. Nah sekarang malam ini kita akan rehat dulu di sini, baru besok pagi mungkin pagi agak siang kita baru ke Pulau Satonda atau ke Danau Satonda. Gitu ya. Kita mau rehat dulu. Gerah mandi kayaknya. Selamat pagi teman-teman, sekarang tepat pukul 7:30 kita siap-siap mau nyebrang ke Satonda. Nah, sekarang kita tinggal nyebrang dari Calabai menuju Pulau Satonda. Jaraknya lumayan, kira-kira memakan waktu sekitar 40 menitan dengan perahu. Dan karena tadi belum sempat sarapan,
Jadi sekalian aja sambil jalan kita sarapan dulu di atas perahu. Oh iya, saya juga belum sempat ngenalin. Jadi bapak yang kemudikan perahu ini namanya Pak Ahmad, orang yang kemarin sempat saya ceritakan. Jadi selama di Calabai ini saya nginap di rumah beliau. Padahal sebenarnya Calabai ini udah lumayan rame. Maksudnya kalau mau cari penginapan, kemungkinan besar pasti ada. Tapi sengaja saya tidak lakukan. Saya justru lebih memilih untuk beristirahat di rumah warga seperti di rumah Pak Ahmad ini. Selain terasa lebih hangat, buat saya cara seperti ini bikin perjalanan terasa lebih dekat dengan kehidupan orang-orang di tempat yang saya datangi. Tapi tentu saja tetap ngelihat situasi dan kondisi, apakah tuan rumahnya memang berkenan atau tidak. Dan soal biaya menginap, sebenarnya tiap hari selama perjalanan ini, saya memang sudah menganggarkan untuk itu. Jadi meskipun saya bermalam di rumah warga, bentuknya mungkin bukan seperti bayar kamar ya, tapi tetap ada cara lain untuk berbagi rezeki dan menghargai kebaikan mereka. Dan entah kebetulan apa lagi, ternyata Pak Ahmad ini juga berteman dengan Pak Mahdi. Bahkan dulu waktu mereka masih kerja, mereka kerja di perusahaan yang sama. Jadi ya nggak heran kalau keduanya sama-sama orang baik. Kadang seperti inilah ya cara semesta bekerja, mempertemukan kita dengan orang-orang baik sebelum akhirnya mengantarkan kita ke tempat indah berikutnya. Oke teman-teman, kita udah bersandar di Pulau Satonda, sebuah pulau kecil yang berada di ujung barat gitu ya. Ini ujung baratnya pulau apa namanya? Pulau Sumbawa. Ini sekarang kita akan trekking dulu, lihat danaunya. Barusan perjalanan dari Calabai ke sini setengah jam, tepat setengah jam, karena emang ombaknya juga, maksudnya lautnya juga lagi tenang, hampir nggak ada ombak sama sekali, jadi perjalanan bisa lebih cepat. Kalau ombak lagi tinggi mungkin si perahunya, kapalnya nggak bisa jalan cepat. Ini tepat di jam 8. Trekking berapa menit ya sampai danaunya? Kita sampai di Danau Satonda. Oh, lewat sini ya. Wow, keren banget. Dan ini omong-omong katanya teman-teman, airnya tuh air asin, meskipun ini namanya danau bukan air laut. Dan ini faktanya si asin airnya itu 2 kali lipat dari air laut. Kita cobain ah, penasaran guys. Gabut banget ya. Pahit. Asin. Saya bisa lihat di dalamnya itu banyak batu karang gitu, dan
Gede-gede bulat-bulat kayak gitu. Memang si airnya cukup bau. Kedalaman danau ini tuh untuk saat ini katanya yang terdalamnya tuh kurang lebih sekitar 70 meter. Karena mengalami pendangkalan dulu pada saat pertama kali diukur itu kedalamannya bisa mencapai 100 meter, cuman karena mungkin ya terjadi erosi dari sekelilingnya sehingga mengalami pendangkalan, dan memang airnya cukup bau karena memang tidak ada sirkulasi air yang keluar masuk, jadi sirkulasinya itu hanya sekedar penguapan. Jadi pada saat terjadi hujan air danaunya naik, terus ketika kemarau atau ketika panas airnya menguap dan mengalami penyusutan. Oh, ini yang namanya pohon Kalibuda atau pohon harapan. Jadi mitosnya pohon ini dapat mengabulkan permintaan kita, yaitu dengan cara mengaitkan atau menggantungkan benda apapun sambil memanjatkan keinginan kita. Katanya seperti itu ya mitosnya. Tapi kalau menurut saya sendiri, ini malah nyiksa pohon nggak sih? Lihat nih, pohon digantungin benda batu sebesar ini dan banyak banget. Ya kalau mau doa mah ya doa sama Tuhan aja deh, jangan pohon kayak gini. Nah teman Bi, sekarang kita udah ada di sisi lainnya. Jadi barusan kita dari sebelah sana trekking ke atas. Sebenarnya jalan ke atas sana tuh masih ada apa ya? Ada jalan yang udah di paving gitu. Masih ke atas sih kayaknya. Mungkin di puncak tertingginya. Cuman saya nggak akan ke sana kayaknya. Karena kita lumayan dikejar waktu, karena ini berhubung hari Jumat, jadi kita harus sudah balik lagi ke Calabai sebelum Jumatan. Nah ngomong-ngomong, jadi si Danau Satonda ini terbentuk hasil dari letusan Gunung Satonda, yang dimana si Gunung Satonda itu bisa dibilang gunung api purba karena usianya, konon katanya usianya lebih tua dari Gunung Tambora. Ini di sini kayaknya cocok banget buat spot ngecamp. Sebenarnya saya pengen ngecamp, tapi karena saya lumayan udah lelah ya, udah capek, jadi kemarin itu selepas dari Kenawa lanjut ke Matajitu, lanjut ke sini, karena itu lumayan nguras banyak energi. Dan itu salahnya saya nggak dijeda sama sekali ya, langsung langsung paralel. Jadinya sekarang saya lumayan kelelahan, makanya di Pulau Satonda ini saya nggak akan ngecamp. Tapi saya bawa tenda, kayaknya mau coba dipasang, mungkin buat properti foto-foto. Airnya lumayan jernih tuh, kelihatan tuh kayak batu-batu, mungkin itu batu karang sebelumnya, cuman sekarang udah ditumbuhin lumut. Ikannya juga banyak tuh. Kini ku sampai di sini, di ujung kisah yang dulu hanya mimpi. Angin berbisik lembut di telinga, seolah berkata, inilah waktunya. Wow. Oke, sedikit tambahan aja ya teman-teman. Jadi Pulau Satonda ini berada di kawasan Taman Nasional Moyo Satonda, masih satu kawasan konservasi dengan objek wisata air terjun Matajitu yang kemarin ada di Pulau Moyo. Pulau ini lokasinya berada di bagian utara Pulau Sumbawa, tidak terlalu jauh dari Desa Calabai, yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kalau memang mau ya, sebenarnya bisa banget kita camping di sini. Kita bisa bebas pilih mau camping di area pantai atau langsung dengan view ke arah danaunya. Suasananya juga masih relatif tenang, jadi enak banget kalau mau bermalam sambil menikmati suasana pulau yang masih sangat alami. Bahkan untuk tiketnya juga sebenarnya cukup terjangkau, jadi nggak terlalu memberatkan kita buat para traveler atau teman-teman yang lagi backpackeran.
Paling yang sedikit jadi PR memang transport menuju ke sininya, karena untuk sampai ke Pulau Satonda ini kita harus nyebrang pakai perahu. Kalau teman-teman berminat untuk kontaknya Pak Ahmad, kalian komen aja, barangkali ada rencana mau ke sini juga. Dan sepertinya untuk Explore Ride Nusa episode 16 ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nggak terasa banget ya, kita udah sampai di Pulau Satonda dan hari ini perjalanan kita sudah masuk hari ke-66 sejak keberangkatan. Saya benar-benar nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin perjalanan saya sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye teman Bi. baru dan aku siap melangkah lagi.